Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Doni. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk membuat sebuah presensi secara online dengan menggunakan aplikasi Zoho, di mana dengan menggunakan aplikasi Zoho ini kita bisa membuat sebuah presensi yang bisa dibubuhi atau menyertakan tanda tangan para peserta yang akan mengisi presensi, baik itu untuk presensi kehadiran perkuliahan ataupun kehadiran pada rapat online. Oke, kita mulai. Pertama-tama rekan-rekan bisa membuka aplikasi browser pada laptop masing-masing. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome untuk membuka aplikasi Zoho. Nah, setelah membuka aplikasi browser pada laptop rekan-rekan semua, silakan ketikkan zoho.com pada kotak alamat web. Ketikkan alamat zoho.com, setelah itu tekan enter, maka rekan-rekan akan diperlihatkan tampilan layar utama pada aplikasi Zoho. Nah, di sini perlu saya tekankan, untuk menggunakan aplikasi Zoho, rekan-rekan diminta untuk mendaftarkan alamat email yang rekan-rekan punya. Misalkan kalau untuk email jurusan, silakan bisa menggunakan alamat email jurusan ataupun bisa menggunakan alamat email pribadi rekan-rekan semua. Kenapa harus didaftarkan email kita? Karena yang bisa mendownload hasil dari presensi itu adalah rekan-rekan yang sudah mendaftarkan alamat email. Misalkan si A sudah mendaftarkan alamat emailnya pada aplikasi Zoho. Nah, jika ingin membuka, bisa langsung di-download pada aplikasi Zoho tersebut dengan menggunakan file PDF. Hasil downloadnya adalah seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Di sini untuk kita mendaftarkan alamat email pada aplikasi Zoho, silakan rekan-rekan klik free sign up pada kanan atas menu free sign up yang berwarna merah, seperti yang saya tunjukkan di kursor. Silakan kita klik. Nah, setelah diklik akan ditampilkan alamat sebuah tampilan untuk kita mendaftarkan alamat email. Nah, bagi rekan-rekan yang belum mempunyai alamat gmail.com, silakan bisa membuat alamat email terlebih dahulu. Tetapi jika rekan-rekan sudah mempunyai alamat email khususnya gmail.com, silakan langsung masukkan alamat email pada kolom email dan password. Nah, di sini akan saya contohkan karena saya sudah punya alamat email di gmail.com. Lalu saya akan ketikkan alamat emailnya. Di sini saya gunakan itbidan@gmail.com. Lalu saya ketikkan passwordnya. Nah, di sini pada layar tampilan rekan-rekan akan melihat bahwa alamat email IT Bidan ini sudah terdaftar pada aplikasi Zoho. Ya, memang setiap kali saya diminta untuk membuat sebuah presensi online, saya akan menggunakan alamat IT Bidan ini karena saya berada di jurusan
kebidanan. Nah, setelah rekan-rekan menuliskan alamat email dan password, jangan lupa untuk mencentang kotak I agree. Setelah dicentang, silakan rekan-rekan klik sign up for free. Nah, setelah rekan-rekan klik sign up for free, rekan-rekan akan diminta untuk melihat email yang sudah rekan-rekan daftarkan pada aplikasi Zoho. Nah, di sini fungsinya itu adalah untuk memverifikasi agar bisa login pada aplikasi Zoho. Nah, di sini email saya itbidan@gmail.com sudah terdaftar. Saya tinggal melakukan langkah selanjutnya, yaitu login. Pada kanan atas itu ada menu login yang berwarna merah. Saya klik menu login. Nah, setelah rekan-rekan melakukan login pada aplikasi Zoho, silakan klik silakan isi email pada kolom sign in. Nah, di sini ada email saya yaitu itbidan. Saya tinggal klik, lalu saya klik next, lalu saya masukkan password email saya. Setelah saya isikan passwordnya, lalu saya klik sign in. Nah, setelah rekan-rekan melakukan atau mengklik tombol sign in, maka rekan-rekan akan diperlihatkan tampilan aplikasi Zoho yang terdiri dari beberapa item. Di sini banyak sekali item, tetapi saya hanya akan membahas salah satu item yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah presensi secara online. Nah, di sini kita pilih item form. Item form di sini. Kita klik item form. Nah, setelah mengklik item form, rekan-rekan akan diperlihatkan tampilan all from. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya buat. Ini akan saya delete dulu biar nanti rekan-rekan akan melihat setelah kita klik item from tadi munculnya apa. Ini saya delete dulu sebentar. Nah, ini adalah tampilan saat kita sudah mengklik item from tadi. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat sebuah form baru. Silakan rekan-rekan klik create a new form. Nah, pada menu create a new form terdiri dari beberapa menu, yaitu create form, form name, dan description. Nah, di sini saya menyarankan untuk create form ini kan terdiri dari dua option, yaitu blank form sama form template. Nah, di sini saya menyarankan untuk memilih option blank form. Karena apa? Karena pada blank form ini, form itu yang akan kita buat itu benar-benar kosong. Jadi kita bisa memberikan item-item yang kita kehendaki untuk membuat sebuah presensi kehadiran secara online. Nah, lalu pada item form name, silakan rekan-rekan ketik sesuai judul untuk presensinya. Ini saya contohkan, saya ketik presensi kehadiran mahasiswa. Nah, ini akan menjadi judul form
kita. Nah, untuk deskripsinya kita bisa mengisinya bebas, silakan. Tapi kali ini saya akan mengosongkan untuk deskripsinya. Nah, setelah kita isi semuanya, silakan rekan-rekan klik tombol create. Kita klik tombol create. Nah, setelah kita mengklik tombol create, rekan-rekan akan diperlihatkan sebuah tampilan pada layar laptop rekan-rekan semua, yaitu mengenai beberapa menu. Nah, di sini ada 3 kolom. Pada kolom sebelah kiri ini adalah menu basic fill, dan advanced fill, di mana pada menu basic fill dan advanced fill ini terdiri dari beberapa menu yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat sebuah presensi secara online. Lalu kolom yang kedua yang ada di tengah ini adalah lembaran kosong sebuah form yang akan kita gunakan untuk mengisi item-item yang kita butuhkan dengan menggunakan item baik pada basic fill ataupun pada advanced fill yang di sebelah kiri atau kolom di sebelah kiri. Nah, sedangkan kolom yang ketiga, kolom yang di sebelah kanan itu adalah kolom untuk properties, di mana kita bisa mengedit title form. Misalkan harusnya bukan presensi kehadiran mahasiswa, tetapi absensi kehadiran mahasiswa. Nah, silakan pada form properties yang di sebelah kanan itu terdapat form title. Silakan rekan-rekan ganti presensinya ini menjadi absensi. Saya ganti menjadi absensi kehadiran mahasiswa. Setelah itu klik pada kolom yang kosong, bebas mau di mana aja. Nah, maka akan secara otomatis judul dari form tersebut akan berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan item-item apa saja yang ada pada absensi kehadiran mahasiswa. Di sini saya contohkan ada nama lengkap, nama mahasiswa, lalu yang kedua NIM, yang ketiga jurusan, yang keempat bisa untuk alamat email, lalu yang kelima upload foto. Nah, upload foto ini jika rekan-rekan menggunakan handphone ataupun laptop, rekan-rekan bisa mengambil dokumen atau file foto yang terdapat pada laptop ataupun pada handphone. Tetapi jika menggunakan handphone bisa langsung mengambil foto, kayak seperti kita mau selfie gitu bisa. Nanti akan langsung tercantum pada form item upload foto. Nah, lalu yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah yang terpenting. Yang keenam ini adalah kita menampilkan item signature atau tanda tangan. Nah, jika mungkin pada aplikasi yang lain itu mungkin rekan-rekan atau yang kita undang untuk presensi secara online itu mungkin bisa menitipkan semisal aku besok rapat online, tolong aku absenkan ya karena aku ada acara, seperti itu misalkan. Tetapi dengan aplikasi Zoho, jika diminta untuk tanda tangan itu tidak akan pernah bisa digantikan atau diwakilkan. Karena apa? Setiap tanda tangan pada form presensi pada aplikasi Zoho itu harus secara langsung, kayak kita tanda tangan pakai pulpen di atas kertas, seperti itu, secara manual seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tadi kita
item yang pertama adalah nama lengkap mahasiswa. Nah, pada menu sebelah kiri, pada menu basic field itu kita cari item nama atau item name. Nah, di sini ada item name. Lalu gimana cara kita untuk menempatkan item name ini di form yang kosong? Ini kita tinggal klik kiri, lalu kita drag ke form yang kosong. Nah, di sini ada start building. Saya menyarankan untuk menempatkan item-item yang kita sebutkan tadi itu di bawah start building, jangan di atasnya, tetapi di bawahnya. Kita praktekkan. Ini kita pilih name, item name, kita klik kiri, lalu kita drag ke form yang kosong. Nah, item name itu akan langsung terpasang pada form absensi kehadiran mahasiswa. Nah, di sini ini kan name, kita bisa mengganti namanya menjadi nama lengkap mahasiswa atau hanya nama lengkap. Itu pada menu properties itu ada field label. Silakan rekan-rekan edit kata-kata name menjadi nama lengkap. Saya ganti menjadi nama lengkap, lalu kita klik di area yang kosong. Nah, setelah nama lengkap tadi kita item yang kedua adalah name. Nah, kita klik sama item name. Sebentar, untuk yang name, untuk name ini ada perpaduan antara satu huruf dengan beberapa angka. Nah, di sini kita jangan sampai salah dalam mengambil sebuah item untuk kita pasangkan di form absensi kehadiran mahasiswa. Nah, kita cari item yang bisa mencakup baik itu huruf ataupun angka, atau bisa dua-duanya, yaitu kita pilih item single line. Caranya sama, yaitu klik item single line lalu drag di bawah nama lengkap. Nah, selanjutnya kita ganti atau kita edit single line menjadi name, lalu klik di area yang kosong seperti itu. Nah, setelah name adalah jurusan. Kita pilih item single line, sama caranya juga sama, kita klik single line lalu kita ganti jurusan, sama langkahnya, klik area yang kosong. Lalu yang keempat adalah item, kita menuliskan item email, sama, yaitu kita single line, kita klik lalu kita ganti email. Nah, setelah email itu adalah item untuk mengupload foto kita atau foto para peserta yang akan mengisi presensi, baik itu mahasiswa ataupun para peserta rapat online. Nah, kita pilih pada basic field ini adalah item image upload. Silakan klik kiri lalu drag di bawah alamat email seperti itu. Nah, kalau image upload nggak usah kita ganti, sama aja, misalkan upload foto atau image upload sama aja. Nah, yang terakhir adalah kita memasang item signature atau tanda tangan. Nah, di sini pada basic field ini tidak ada item signature. Lalu gimana caranya? Caranya adalah pada kanan basic field ini ada anak panah menurun. Silakan rekan-rekan klik anak panah menurun ini. Nah, lalu akan muncul advanced field. Nah, pada advanced field ini ada item signature. Nah, ini adalah item yang akan kita gunakan untuk tanda tangan. Silakan, caranya sama, silakan klik kiri lalu drag di bawah
image upload. Oke, nah di sini setelah keenam item yang kita kendaki untuk membuat sebuah absensi kehadiran mahasiswa secara online, kita klik save untuk menyimpan settingan absensi kehadiran mahasiswa yang kita buat tadi. Pada kanan atas itu ada tombol save, silakan rekan-rekan klik. Nah, setelah tersave, untuk melihat hasilnya, hasil tampilannya itu seperti apa, silakan rekan-rekan klik menu atau gambar rumah. Nah, gambar rumah ini menu utamanya. Menu utama ini ada gambar rumah ini, ada builder, rule, sama yang lainnya sampai approval. Nah, silakan rekan-rekan klik gambar rumah ini lalu pilih menu form. Nah, pada menu form rekan-rekan akan diperlihatkan tampilan pembuatan absensi kehadiran mahasiswa yang sudah rekan-rekan buat tadi. Nah, untuk melihatnya silakan rekan-rekan klik menu all entry. Kita klik menu all entry. Nah, ini adalah tampilan desain yang nantinya akan terisi nama-nama para mahasiswa ataupun pada kehadiran rapat LAN. Baik itu ada nama lengkap, name, jurusan, email, image upload, signature, dan add time. Nah, setelah itu kita back dulu. Nah, di sini saya akan menekankan untuk setiap mahasiswa atau tamu undangan yang mengisi absensi kehadiran mahasiswa itu, untuk waktunya itu tidak akan pernah bisa bersamaan. Nah, disinilah kita bisa melihat mana yang paling awal absensi dan mana yang paling terakhir absensi. Nah, caranya apa? Caranya gimana? Caranya adalah kita men-setting dulu. Nah, pada tampilan all from ini, tadi kan kita pilih all entry, lalu kita pilih menu setting. Nah, setelah klik menu setting, pada menu general ini ada menu basic setting, date and time. Nah, kita pilih menu date and time. Pada menu date and time ini ada time zone. Ada time zone, bukan area permainan ya. Ini untuk mengatur waktu zona time zone. Silakan rekan-rekan klik pada anak panah pada kolom time zone ini, ada anak panah sebelah kanan. Silakan rekan-rekan klik. Lalu ketikkan Jakarta, karena ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Nah, di sini akan langsung muncul West Indonesia Time Asia /Jakarta. Kita klik. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, untuk pengaturan yang lain kita abaikan, kita hiraukan. Nah, kita menu klik di bawah, paling bawah sendiri, kita klik menu klik save, tombol save. Nah, setelah kita klik tombol save, kita kembali ke menu form. Nah, setelah ini kita sudah membuat
sebuah form kehadiran absensi atau kehadiran mahasiswa, absensi atau presensi kehadiran mahasiswa, kita sudah men-setting itemnya yang terdapat di form tersebut, lalu kita sudah men-setting waktunya secara otomatis, lalu kita akan meng-share link absensi kehadiran tersebut pada mahasiswa atau grup mahasiswa, atau mungkin bisa kita share ke tamu-tamu undangan untuk rapat online. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada menu share. Silakan rekan-rekan klik menu share. Kita klik menu share, lalu rekan-rekan akan dibawa ke tampilan share publicly. Nah, pada menu share publicly ini ada form permaling dalam kurung URL. Nah, ini adalah alamat atau link yang akan rekan-rekan sebarkan, baik itu di grup mahasiswa ataupun di rekan-rekan tamu undangan untuk rapat online. Nah, di sini ini kan linknya terlalu panjang, lalu bagaimana kita biar pendek linknya, biar bisa sesuai dengan form yang kita buat tadi. Nah, di sini banyak sekali untuk memperingkas atau memperpendek alamat link. Bisa memakai bit.ly, bit.ly ataupun yang lainnya. Tetapi di sini saya memakai URL shortener gg.gg. Nah, sini kita akan buka tab baru pada menu browser, lalu saya ketikkan URL shortener. Nah, di sini akan muncul URL shortener get short link on gg.gg. Nah, ini adalah tampilan URL shortener. Mungkin di tampilan bit.ly itu berbeda, tetapi di sini saya terlalu sering atau suka dengan menggunakan URL shortener gg.gg. Tetapi saya mempersilahkan rekan-rekan mungkin bisa menggunakan aplikasi apa, silakan, monggo, bebas. Nah, di sini kita akan mengcopy alamat link pada absensi kehadiran mahasiswa tadi. Kita klik kanan, kita copy, lalu kita paste pada paste your long URL here. Nah, di sini sudah kita copy, lalu kita kasih tanda centang pada custom link. Nah, lalu klik, kita isi, mau isi seperti apa, mau isi tulisannya apa. Di sini saya contohkan kehadiran tanpa spasi ya. Ini kehadiran mahasiswa sudah ada, berarti kan nggak bisa kita gunakan lagi alamatnya. Kita ganti absensi tanpa spasi, tetapi setiap kata itu huruf depannya saya selalu membiasakan huruf depan setiap kata itu huruf besar. Ini sudah ada beberapa alamat yang sudah saya buat. Ini saya langsung aja kuliah kebidanan gitu aja. Nah, setelah itu klik menu, klik tombol shorten URL. Nah, inilah alamat inilah yang nantinya rekan-rekan akan di-sharekan. Yang akan nanti rekan-rekan sharekan itu adalah alamat yang sudah kita pendekkan tadi. Perbandingannya yaitu ini terlalu panjang kan, https://from.bla, dan di sini hanya http://2//djnvj/kuliah kebidanan. Nah, di sini saya akan contohkan untuk mengisi form yang sudah kita buat tadi, form absensi kehadiran mahasiswa.
Di sini saya menempatkan diri sebagai mahasiswa. Nah, saya akan mengcopy dulu alamat ini, lalu saya buka di halaman browser yang baru. Ini saya paste. Nah, ini adalah tampilan kita untuk mengisi form absensi kehadiran mahasiswa. Tampilannya sama seperti aplikasi yang lain, tetapi yang membedakan adalah kita harus membubuhkan tanda tangan ini menggunakan kursor. Kalau di handphone tinggal touchscreen aja. Mungkin kalau rekan-rekan punya laptop yang sudah touchscreen, tinggal buatin tanda tangan dengan jari aja sudah bisa kayak seperti handphone. Nah, di sini akan saya ketikkan nama. Di sini nama lengkap itu terdapat 2 kotak, yaitu kotak pertama adalah untuk first name dan kotak yang kedua untuk last name. Di sini saya akan ketikkan Doni, lalu Fajar B. Nah, untuk name-nya, name mahasiswa itu kan ada 1 huruf dan beberapa angka. Nah, di sini saya akan membuat perpaduan antara huruf dan angka. Misalkan G 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini adalah name saya misalkan. Lalu untuk jurusannya jurusan IT misalkan. Untuk emailnya ini email pribadi saya. Nah, setelah itu karena saya menggunakan laptop, jadi saya untuk image app uploadnya itu saya mengambil dari file yang ada pada laptop saya. Kita klik choose file, lalu kita cari foto mana yang akan kita tampilkan atau kita upload pada absensi online. Ini foto. Bebas fotonya, mau foto apa silakan, yang penting itu adalah foto diri kita sendiri, jangan foto orang lain. Ini saya ini aja sebagai contoh. Nah, ini adalah proses upload foto. Nah, setelah selesai upload foto, kita bubuhkan tanda tangan kita. Sama seperti kita touchscreen atau pakai mouse juga bisa. Nah, ini misalkan tanda tangan saya. Nah, setelah selesai, silakan rekan-rekan klik submit seperti yang sudah langkahnya sama. Kita klik submit. Nah, setelah selesai dan kita sukses untuk mengisi absensi kehadiran secara online, kita sudah sukses. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Kita kembali ke aplikasi Soho Form, lalu kita klik gambar rumah ini, lalu kita pilih form. Nah, untuk melihat hasil absensinya, langkahnya adalah sama, yaitu kita klik menu all entry. Tadi kan hanya terdiri dari nama lengkap, name, hanya kayak semacam judulnya saja. Nah, di sini sudah tertera nama saya, name saya, jurusan, email saya, lalu foto dan tanda tangan saya. Nah, pada bagian time, nah di sini saya mengisi pada 21 Juli 2020 jam 9 lebih 9 menit. Nanti kalau ada yang absen itu pun juga bisa mungkin jam 10 kurang seperempat, atau mungkin jam 10 tepat, ataupun setengah 11. Nah, itu nanti rekan-rekan bisa melihat
siapa yang pertama absen ataupun yang absen terakhir itu. Nah, setelah semua mahasiswa ataupun undangan rapat online itu semua sudah mengisi presensinya, nah untuk kita melihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita akan mendownload hasilnya itu dalam bentuk PDF. Nah, langkahnya adalah pada kanan atas ini ada menu ekspor. Nah, silakan klik pada menu ekspor tersebut. Nah, di sini pada ekspor data kita diminta memilih antara ekspor CSV ataupun PDF. Nah, di sini saya menyarankan silakan untuk mengekspor atau arti kata dalam mendownload dalam bentuk PDF. Saya menyarankan dalam bentuk PDF. Nah, ini adalah file name-nya. Ini dalam bentuk PDF. Lalu klik down. Nah, ini secara otomatis akan terdownload hasilnya. Nah, kita buka hasilnya seperti apa. Nah, inilah hasil dari presensi yang sudah diisi oleh mahasiswa ataupun tamu undangan pada rapat online. Ini ada nama lengkap, ada name, ada jurusan, email, upload foto, tanda tangan, waktu. Nah, pada kolom terakhir ini ada task owner. Nah, task owner ini adalah email yang sudah rekan-rekan daftarkan pada awal tutorial tadi. Nah, dan yang bisa mendownload itu adalah rekan-rekan yang punya email yang sudah didaftarkan. Orang lain tidak akan bisa kecuali rekan-rekan berikan password email rekan-rekan. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilannya, tampilan form. Dan untuk tutorial membuat sebuah presensi kehadiran mahasiswa pada kesempatan kali ini sudah selesai, dan silakan rekan-rekan praktekkan, silakan rekan-rekan coba misalkan dipraktekkan pada kelas-kelas perkuliahan ataupun saat ada mengadakan rapat online. Sekian dari saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, sukses selalu.